Sebagai landasan untukkan kejumu dan pikiran, meretas peradaban yang berpendidikan di bawah majidin Islam. Ridho maghfirah Allah tujuan utama, iman ilmu amal jalan menggapainya. Pesantren Persatuan Islam bina generasi ulama zu'ama. Hayatuna kulluha ibadah, itulah hakikat kami. Re'at Atulab Mahadul Ittihadul Islam Rokmun Samanuna Al-Amin Sinangkasi. Hayat Santri Pesantren Persatuan Islam 80 Al-Amin Sinangkasi. Ubay Ustadi. Aku berjanji kepada guruku An uti'a Ustadi. aku akan taat kepada guruku An abiro walidayya. aku akan berbuat baik kepada kedua orang tuaku An ajtahida bi ikhlasin. aku akan bersungguh-sungguh dengan tulus ikhlas Alla akdziba. aku tidak akan berdusta Alla takhasama. aku tidak akan bertengkar Alla akira ahada. aku tidak akan menghina seseorang An aqra'al Qur'ana kulla yaumin. aku akan membaca Al-Quran setiap hari Alla adkhana. aku tidak akan merokok Alla ubdiya zinnati. aku tidak akan memperlihatkan perhiasanku Ila ma dhara minha. kecuali apa-apa yang nampak An atrukal fawaisya. aku akan meninggalkan kejelekan Ma dhara minha. baik yang nampak Wa ma batana. maupun yang tersembunyi Ma yakunu min najwa salasatin. tidak ada rahasia 3 orang Ila huwa rabiuhum. kecuali Allah yang keempatnya Wala hum satin. dan tidak ada yang 5 orang Ila huwa sadisuhum. kecuali Allah yang keenamnya Wala adna min dalik. dan tidak ada yang paling sedikit Wala aksara. atau paling banyak Ila wa ma'ahum. kecuali Allah berserta mereka Aina makanu. di mana saja mereka berada. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat yang tak terhitung. Dan tak lupa juga kepada Nabi kita, yakni Nabi Bana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan kita risalah Islam dari zaman jahiliyah sampai kini. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pesan pentingnya sholat dalam ajaran Islam. Teman-teman sekalian, dalam berkehidupan di muka bumi, kita sebagai umat muslim diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Dalam Al-Quran dikatakan, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadanya. Dalam konteks ibadah itu ada turunan-turunannya. Salah satunya adalah sholat. Karena saya menyadari bahwa sholat ini adalah amalan kecil, tetapi ini menunjukkan bahwa itu adalah pondasi pertama seorang muslim yang beriman. Sholat itu penting, tapi tidak untuk dilalaikan. Di sini saya akan mengambil suatu kisah yang sangat menarik. Di zaman dahulu, di era Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang kakek-kakek tua. Fisik beliau tidak sempurna seperti kita. Beliau buta, tak nampak dan tak mudah untuk melaksanakan sholat. Beliau, kakek-kakek tua tersebut, sering melaksanakan sholat, bahkan tak pernah tertinggal satupun dalam safnya. Dan beliau mendemi-demikan dari rumah, kalau kita maksud adalah tali rapia yang menunjukkan ke arah masjid, karena keterbatasan beliau tidak bisa melihat dan tidak mudah untuk melaksanakan sholat. Suatu ketika, kakek-kakek tua tersebut pun berkonsultasi kepada Nabi Muhammad SAW tentang ketidakmudahannya beliau untuk mengerjakan sholat. Ya Rasulullah, saya mempunyai keterbatasan untuk melaksanakan sholat dan secara tidak mudah untuk melaksanakannya. Apakah ada keringanan untuk saya ya Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, apakah kamu mendengar azan? Kakek tua pun menjawab, iya ya Rasulullah, saya mendengar. Rasulullah menjawab, maka wajiblah hukumnya untukmu untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Dari ambil yang kita hikmah di cerita tersebut adalah, kita bisa bayangkan bahwa orang yang buta sekalipun diwajibkan oleh Rasulullah untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Dan kita yang diberikan penglihatan sempurna, bahkan mudah untuk melaksanakan sholat, tetapi mengapa ada kesan seperti malas untuk sholat? Nah, di sana itu mengapa sholat itu sangat penting kita kerjakan? Karena sholat adalah pondasi pertama seorang muslim untuk mengokohkan keimanan selanjutnya, ibadah-ibadah yang turunannya nanti ada puasa, sholat sunat, ya, nanti banyak lagi. Nah, pondasi pertamanya itu adalah sholat. Nah, kalau pondasinya rapuh, bagaimana mungkin bisa atasnya akan kokoh? Nah, dari sini, kenapa sholat itu begitu penting untuk kita? Karena sholat itu adalah satu-satunya amalan yang disebutkan oleh Al-Quran pertama kali. Ya, Al-Baqarah ayat 2
Sampai ketiga, dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Orang yang muttaqin itu adalah orang yang melakukan salat. Karena salat adalah pondasi keimanan seseorang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita belajar bahwa salat itu sangat penting. Ya. Dahsyatnya Adzan itu panggilan kita untuk sholat, ya. Kita bisa habil hikmah seperti sahabat Umar bin Khattab ketika mendengar adzan, beliau gemetar hatinya, bahkan sampai ada kalangan sahabat daripada Nabi menangis hanya mendengarkan ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saking dekatnya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Masya Allahnya, di zaman era Nabi itu tidak mudah untuk melaksanakan sholat. Seperti mengorbankan sebuah nyawa hanya untuk beribadah kepada Allah. Kita yang sudah diberikan kemudahan, bahkan banyak fasilitas yang kita bisa nikmati sampai detik ini, mengapa kita masih malas menunaikan sholat? Mengapa kita masih bermalas-malasan ketika mendengar azan? Baru azan, belum qomat. Nah, itu patut dipertanyakan, apakah ada iman di dalam keimanan seorang tersebut. Nah, dari sini kita belajar bahwa sholat itu sangat penting, sangat penting. Azannya. Nah, jadi teman-teman, ini evaluasi buat kita semua bahwa kita tidak tahu kapan hari kiamat akan terjadi. Allah memberikan kita batas waktu sampai detik ini untuk beribadah kepadanya dan menjauhi seluruh larangannya, hanya untuk beribadah kepadanya. Karena kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW ketika wafat itu akhir zaman baru dimulai, sudah dimulai. Kita bayangkan sebetulnya akhir zaman itu dari Nabi Muhammad SAW sampai detik ini itu sudah akhir zaman sebenarnya. Tinggal menunggu kapan waktunya kiamat. Bahkan seorang nabi pun yang dimuliakan Allah SWT, Nabi Muhammad SAW, tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Maka patutlah kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT dimulai dari sholat. Semoga kita menjadi orang-orang yang beriman di hadapan Allah SWT, dan semoga kita semakin rajin dalam sholat, menunaikan sholat. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada yang salah murni dari kesalahan saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Rabbun Ghafur, ya, yang telah menganugerahkan kepada kita semua berbagai nikmat dan karunia. Dan alhamdulillah, ya, pada hari ini kita masih diberi kekuatan, ya, kesempatan waktu untuk senantiasa melaksanakan aktivitas, ya, kewajiban kita untuk terus mencari ilmu, ya, sehingga kita menjadi orang yang senantiasa bermanfaat, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk keluarga, untuk teman, ya, tetangga dan masyarakat sekitar. Jadilah, ya, manusia yang bermanfaat, karena manusia terbaik adalah manusia yang senantiasa dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, ya. Nah, untuk itu silahkan bermuhasabah, introspeksi diri, sampai sejauh mana kebermanfaatan kita untuk diri kita, untuk teman-teman kita, ya, untuk lingkungan kita, ya, masyarakat kita, keluarga kita. Ya, apakah kita sudah
eksis, keberadaan kita ya bermanfaat ya bagi sekitar kita. Nah, itu bisa kita ketahui melalui muhasabah ya. Apa kontribusi yang sudah kita berikan kepada orang lain, termasuk barangkali ya kontribusi terhadap lembaga kita ini, pesantren kita ini. Apakah kita sudah disiplin? Nah, itu adalah merupakan salah satu wujud kontribusi, wujud kebermanfaatan kita ya. Sumbangsih kita kepada lembaga pendidikan atau pesantren yang dimana kita belajar di dalamnya, itu antara lain disiplin ya. Itu karena dengan disiplin, nah, sistem yang dikembangkan di pesantren ini akan berjalan dengan baik ya, akan berjalan dengan baik. Apakah antum datang ke sekolah tepat waktu? Nah, itu salah satu wujud disiplin. Datang ke sekolah, hadir ke sekolah tepat waktu ya. Kalau berdasarkan jadwal jam 7, apakah kita datang lebih awal dari jam 7, umpamanya 15 menit sebelum jam 7 atau 10 menit? Apakah masih adakah yang senantiasa sering kesiangan? Nah itu ya yang menjadi pertanyaan barangkali. Salah satu wujud disiplin itu adalah datang tepat waktu. Kemudian apakah di saat kita mengikuti pembelajaran atau menerima materi-materi ilmu yang disampaikan oleh para asatidah, apakah kita memperhatikan dengan seksama, dengan sesungguhnya, sehingga ya kita dari hari ke hari terasa menambah ilmu. Kemudian dengan tambahan ilmu tersebut adanya perubahan perilaku. Apakah sudah seperti itu? Nah, dengan ilmu tersebut ya perubahan perilaku. Yang tadi umpamanya ya, bagus itu hitobah dari teman kita, pentingnya sholat ya. Karena sholat itu adalah merupakan tiangnya agama ya, dan juga berpengaruh terhadap perilaku kita ya dari sholat tersebut. Inna sholata, lanjutkan, tanha anil fahsai wal munkar. Insya Allah ya, dengan sholat yang baik, dengan penuh kehusuan ya, kaifiatnya sesuai dengan sholat yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, itu tanha anil fahsai wal munkar ya. Tidak akan ya dengan sholat yang baik kita tergiur dengan melakukan kemaksiatan, kemungkaran dan sebagainya. Ingat ya, generasi yang lemah itu ya adalah cirinya ada'us sholah. Itu seperti yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran surat Maryam ya. Fakhalafa mim ba'dihim khalafun, antara lain ada'us sholah. Nah, meninggalkan sholat. Alhamdulillah ya, tampaknya kita untuk sholat itu ya senantiasa kita mungkin ya, kalau sampai meninggalkan itu tidak tega ya. Kalau umpama kita harus meninggalkan sholat, mungkin ya kita keberatan ya, betul? Atau masih ada yang berani meninggalkan sholat? Nah, sholat itu jaga dan pelihara. Jangan sampai sholat kita termasuk sholat yang lalai. Antara lain umpamanya tadi setelah adzan diperdengarkan oleh muadzin di setiap masjid ya, kita santai-santai saja, sehingga ya kita datang ke masjid untuk berjamaah terlambat, jadilah masbuker. Nah, itu ciri orang yang lalai mengerjakan sholat itu setiap sholat masbuk. Itu cirinya. Kalau masbuk sekali-kali, umpama di saat umpamanya ada
kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan itu bisa-bisa saja. Tapi kalau masbuk setiap sholat berjamaah ada unsur kesengajaan, lalai, nah itulah lalai. Sholat yang lalai. Ancaman bagi sholat yang lalai adalah neraka wel, ya. Dalam Quran surat Al-Ma'un itu sudah pada paham, ya. Kerjakanlah sholat dengan penuh kesungguhan, kehusuan, ya. Datang lebih awal ke masjid, ya. Silakan antum jadi uswah, jadi contoh yang baik, ya, dalam mengerjakan sholat, ya. Begitu kita masuk masjid, awas tidak ada obrolan lain kecuali ya kita dikir, wirid, doa, ya, sambil menunggu iqomat, ya. Begitu juga setelah sholat. Nah, jadi ada perubahan tingkah laku, ya, mengikuti sistem di lembaga yang kita terapkan, antara lain ya kita disiplin. Nah, kemudian ya kesempatan yang baik ini barangkali bisa dijadikan evaluasi ini dari program yang diunggulkan, ya, di pesantren ini, ya, antara lain ya kita ya harus dalam berakidah harus lurus, ya, salimul akidah, ya. Kemudian dalam beribadah harus sohih. Sohih itu adalah tepat niat, tepat kaifiat, ya. Tepat niat, tepat kaifiat. Niatnya semata-mata ya, karena Allah, ya, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kaifiatnya sesuai dengan apa yang Allah, yang Rasulullah SAW contohkan, ya. Ya. Dan yang dimaksud dengan sahihul ibadah itu bukan hanya kita mampu mengerjakan ibadah-ibadah wajib, tapi ibadah-ibadah sunnah. Nah, makanya ya baik itu di duhur, ya, sebelum duhur maupun di ba'da duhur itu senantiasa Ustadz Apit mengingatkan sunat. Nah, artinya kita sholat jangan hanya sholat fardu, sholat sunat, wirid. Nah, itulah untuk agar kita terbiasa, ya, terbiasa. Nah, itu memang ya yang dimaksud antara lain sahihul ibadah. Indikator sahihul ibadah dalam ibadah itu betul-betul dikerjakan dengan seksama. Generasi yang tafakur di dalam syariat Islam, Quran sunnah sebagai